Adab yang nomor kelima, adab kita semuanya orang-orang berilmu terhadap diri kita sendiri. Di situ diterjemahkan dengan judul menghindari pekerjaan rendah dan menjauhi sumber munculnya tuduhan. Beliau Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala mengatakan yang kelima, hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina secara tabiat. Secara tabiat maksudnya itu ya, kita ini menurut tabiat kita, watak kita, bahwa itu adalah pekerjaan yang hina. Yang hina secara tabiat dan yang makruh dalam adat kebiasaan. Makruh maksudnya itu dibenci. Secara adat, secara kebiasaan itu adalah perkara yang dibenci. Kemudian juga menurut syariat. Arti ada dalilnya bahwa itu termasuk perkara yang rendah dan hina. Lalu disebutkan di situ. Yang pertama-tama adalah apa di situ? Yang pertama adalah al-hijamah. Hijamah. Ya, hijamah yaitu membekam. Kita semua tahu kan membekam itu ya. Cantuk. Kemudian yang kedua adalah yaitu ad-dibaghah, yaitu menyamak kulit. Kemudian yang ketiga as-sarf, jual beli mata uang. Ya. Kemudian yang keempat as-siyagha. Nah, itu terjemahannya. Terjemahannya salah itu ya, mengelola barang tambang. Itu terjemahannya salah. Nah, itu bahayanya kita membaca terjemahan tanpa dulu. Ya, siyagha itu bukan mengolah barang tambang, tapi maksudnya itu adalah membuat perhiasan. Membuat perhiasan. Kalau ada salah begitu jangan dicoret, tapi diberi garis bawah, diberi tanda, lalu diberi keterangan di pinggirnya bahwa yang benar itu adalah membuat perhiasan. Nah, coba sekarang kita bahas 4 tadi. Kalau membekam itu memang ada dalilnya. Ya, dalil larangan membekam. Tapi larangan tidak sampai ke tingkatan haram. Tingkatannya adalah makruh. Di antara hadis-hadis tentang membekam itu adalah pekerjaan yang jelek, yang buruk, yang hina, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Amanul kalbi khabith, wa mahrul baghi khabith, wa kasbul hajjam khabith." Nah, apa namanya? Jual beli anjing itu uangnya adalah uang yang khabith, uang yang buruk, yang busuk. Kemudian juga pelacur mendapat uang dari pelacuran itu adalah uang yang khabith, yang buruk, yang busuk. Kemudian juga orang yang kerjaannya membekam, itu juga uangnya adalah uang yang khabith atau pekerjaan yang khabith, yang buruk, yang jelek. Lalu diterangkan oleh para ulama, walaupun Nabi berkata seperti itu, namun tidak sampai kepada tingkatan haram. Tingkatannya itu adalah makruh karahata tanzih, yaitu makruh supaya dihindari, tapi tidak sampai ke tingkatan haram. Jadi kalau bekam memang ada dalilnya, ya. Nah, cuman kita ini ingin tahu kenapa kok bekam dianggap pekerjaan yang hina dan rendah. Di situ ada beberapa jawaban para ulama. Di antara jawaban para ulama itu adalah karena membekam itu berkaitan dengan sesuatu yang najis atau minimal kotor, yaitu darah, ya kan?
Walaupun juga ada perbedaan pendapat ya, apakah darah manusia dalam sisa benda itu nanti ada beda pendapat. Tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan darah itu adalah najis. Apalagi bekam zaman dulu itu tidak sama dengan sekarang. Bekam zaman dulu itu disedot, jadi disedot sehingga darahnya itu kadang masuk ke dalam mulutnya, dalam perutnya. Sehingga ada hadits yang mengatakan aftarul hajimu wal majnun. Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Kalau yang dibekam jelas ya, keluar darah, tubuhnya lemah. Kalau yang membekam itu biasanya selalu ada darah yang masuk. Jadi di antara alasan ulama kalau bekam itu adalah karena berkaitan dengan najis, dengan kotor. Tapi sekarang kan enggak kan? Karena kan bekam sudah ada metodenya sendiri kan, tanpa harus nyedot seperti itu. Itu alasan ulama kalau bekam. Padahal kalau menyama itu wallahu alam ya. Setahu saya dari Nabi penjelasan mirip bekam itu tidak ada. Cuman menyama itu kan kulit ya, kulit dibersihkan, lalu kemudian kulit itu dijadikan sebagai jaket, sepatu dan seterusnya. Lah menyama itu identik dengan kotor, bau gitu. Ya kan, baunya tidak enak kan. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang bau. Kalau bisa dihindari pekerjaan model itu. Nah kalau sekarang mungkin ya tukang sampah. Kan identik dengan apa? Identik dengan sesuatu yang kotor, yang buruk gitu loh. Artinya hal-hal seperti itu tidak cocok buat ulama itu loh. Ulama itu yang keren itu loh. Ulama itu yang keren itu loh. Seperti itu. Kemudian as-sarf itu tukar menukar uang, atau juga termasuk sekarang itu money changer ya, tukar menukar uang. Nah itu alasannya apa kalau itu? Itu alasannya menurut para ulama karena identik dengan riba. Ya khawatir jangan ada unsur riba kalau tidak hati-hati. Jadi khawatir ada unsur riba kalau tidak hati-hati. Nah kemudian as-siyarah yaitu membuat perhiasan, yang mana zaman dulu yang namanya perhiasan itu identik dengan emas dan perak. Nah itu juga khawatir nanti di sana ada unsur riba juga. Jadi itu alasan-alasan para ulama. Ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan status sosial. Jadi zaman dulu hal itu dianggap pekerjaan yang rendah dan hina. Apakah sekarang masih tetap seperti itu? Wallahu a'lam kalau sekarang. Tapi kalau bekam masalahnya ada dalilnya. Yang lainnya kan tidak ada dalil tadi kan. Cuma menurut zaman itu. Kemudian juga sifat pekerjaannya identik dengan darah, dengan kotoran, atau juga nanti identik dengan masalah riba menurut pandangan PK. Jadi inti dari semua ini adalah menjaga martabat ulama. Lek iso ulama itu kerjaannya sing keren biar terhormat. Masih halal, tapi usahakan yang kira-kira namanya ulama terhormat itu. Seperti itu. Nah ini tentu bisa dikembangkan zaman sekarang. Nah zaman sekarang kira-kira pekerjaan yang dianggap rendah dan hina itu apa? Yang kira-kira gak cocok kayak ulama. Apa sih kira-kira sekarang ini? Apa? Tukang parkir. Apa? Urusi partai. Kalau urusi partai itu wallahu a'lam ya, masalahnya kita hidup di sebuah negara menganut apa? Demokrasi masalahnya. Nah, kalau orang-orang baik tidak ikut kan tambah marah. Sehingga masalahnya itu nanti kita ini menghindari keburukan yang lebih jelek lagi. Waduh elek, tapi golek sing elek luwe tinggal. Ya cuman masalahnya ulama hindari komentar-komentar.
yang nanti akan menjatuhkan harga diri seorang ulama. Di antaranya al-minjla wal minjli. Karena politik identik dengan minjla minjli, isu dele sore tempe. Nah, itu kalau ulama nanti jadi jelek citranya. Apalagi kira-kira pekerjaan yang zaman sekarang dianggap rendah dan hina. Apa sekarang ini? Pemulung ya tambah ya, pemulung itu landangan dan pengemis. Kalau tukang beca masuk apa enggak? Gojek, Grab masuk apa enggak? Hah? Saya tanyakan termasuk apa enggak? Kita jawab pakai apa namanya? Pakai huruf ya, menurut pandangan masyarakat secara umum ya, bukan pandangan kita pribadi-pribadi. Termasuk enggak itu? Wallahu alam ya. Yang jelas pokoknya tujuan semua ini adalah supaya ulama itu kelihatan terhormat, seperti itu. Namun kalau tidak ada pekerjaan seperti itu ya tidak apa-apa. Pekerjaan yang hina dan rendah lebih baik. Yang penting halal daripada yang terpaksa nggak apa-apa. Tapi lek iso milih, ojo milihku, milih sing luwih kebuliman gitu. Baik, kita lanjut dulu ya. Hendaknya menjauhi sumber munculnya tuduhan yang tidak baik sekalipun ia jauh. Ya, jadi maksudnya itu tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang menyebabkan orang itu suudzon sama dia, hindari. Misalnya apa? Tempat-tempat yang kalau kita di sana nanti orang itu suudzon sama kita. Contohnya apa? Apa? Apa tadi? Diskotik ya, diskotik. Karena diskotik kan tempatnya maksiat kan. Identik dengan tempat maksiat. Nah, ulama saya iso jadi bodoh. Karena kalau kamu di sana nanti orang itu akan suudzon, prasangka buruk gitu loh, hindari itu. Adapun kalau kafe itu relatif ya. Sekarang kafe warung jenenge kafe. Lihat kafenya dulu, karena kafe sekarang kan umum kan. Restoran sekarang juga disebut dengan kafe, cek atau keren. Kalau yang dimaksud kafe itu ya klub-klub malam, diskotik ya jelas termasuk tadi. Baik, nanti ada penjelasan lagi. Hendaknya meninggalkan sesuatu yang menciderai kepribadian baiknya atau sesuatu yang secara lahir diingkari, sekalipun secara batin dibolehkan. Karena dengan itu dia memposisikan dirinya menjadi sasaran tuduhan, kehormatannya sebagai incaran celaan, menjerumuskan orang-orang ke dalam praduga dusta dan dosa mencela. Jadi seakan mau mulai dosa kabeh. Walaupun kamu di diskotik tujuanmu apa? Dakwah. Tapi mau jadi apa? Suudzon kabeh melihat dosa kabeh mau gara-gara kono. Seakan orang dosa kabeh. Nanti ada keterangan kalau terpaksa kamu di situ jelaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suudzon ya, saya dakwah di sini ya. Nah, gitu. Atau mungkin kebetulan jam 2 malam antum nyetir mobil, ya, apa namanya, mau buang air kecil, mampir ke apa, ke pom bensin tutup semuanya, tidak ada tempat, akhirnya terpaksa ke diskotik, sing buka diskotik, ke diskotik hanya nonton ke kamar kecil. Ada orang tahu, kelihatan antum, loh, bulan deh, jam 10 ada diskotik. Celuk, Rene, aku nang toilet, ya, jelaskan untuk apa? Menghilangkan praduga tadi itu. Karena kalau enggak, ya suudzon, ya pantas karena ada korina, ada indikasi. Lah mosok jam 10 nang diskotik, lapo mana lega maksiat. Maka jelaskan, afwan. Ini tadi saya nurun ke toilet saja untuk menghilangkan praduga. Nah sekarang kalau tempat-tempat olahraga, alun-alun, utawa rampal, yang mana di sana itu orang olahraga sekarang pakaiannya nggak karu-karuan.
Orang perempuan umur 17 nggak pakaiannya arek umur 3 tahun. Sehingga tidak cukup muaper. Karena pakaian adiknya dipinjam. Ya. Baik celana pendek dan seterusnya. Itu masuk tidak di sini? Masuk tidak di sini? Masuk apa enggak? Tidak masuk. Tidak masuk. Karena alun-alun dan rampal itu adalah tempat untuk olahraga. Ketika ada orang menyalahgunakan, yang salah adalah orang itu sendiri. Tidak bisa, Pak. Kalau itu masuk, Pak, bisa main di omah Pak. Turun di omah, Pak. Jadi kabel, sosial kabel, tidak ada masuk itu. Berbeda tempat memang aslinya untuk maksiat, dan tempat aslinya bukan untuk maksiat, tapi disalahgunakan sebagai tempat maksiat lain. Nah sekarang kalau kita mau olahraga, ya mau tidak mau, kalau kepingin enak ya di tempatnya olahraga, alun-alun, di mana lagi, ya rampal dan seterusnya. Kalau itu tidak perlu. Kalau kita olahraga di sana orang suudon ya awakmu sing hatimu loh, hatimu sakit. Olahraga kok di suudoni. Berbeda dengan kita tadi berada di diskotik. Memang tempatnya untuk maksiat. Seperti itu. Baik. Kemudian, jika sesuatu dari hal itu terjadi secara kebetulan, ini ya, karena ada hajat atau lainnya, maka dia menjelaskannya kepada siapa yang melihatnya, menjelaskan hukumnya, alasannya, dan tujuannya, agar dia tidak terjatuh ke dalam dosa karenanya atau menjauh darinya dan tidak berkenan belajar kepadanya, dan agar siapa yang tidak mengetahuinya mengambil faedah darinya. Jadi terpaksa dikono, ya, maka perlu dijelaskan supaya orang tetap husnudzon kepada kita. Misalnya saya saja sebagai ustaz, saya ini hobi renang dari dulu, mulai kecil. Bahkan dulu pernah ikut Jurda Renang Jatim tahun 87 dan alhamdulillah kalah. Ya, alhamdulillah kalah. Kalau menang mungkin saya tidak jadi ustaz, jadi saingannya Richard Sambera. Dan sampai sekarang saya tetap renang karena termasuk olahraga favorit saya. Insya Allah setiap pekan sekali saya renang. Boleh apa enggak ustaz renang? Boleh. Yang penting juga lihat situasi dan kondisi. Saya cari tempat yang kira-kira sepi dan cari waktu yang kira-kira sepi. Saya biasa renang di hotel Swiss jadi waktu olahraga nggak apa-apa, yang penting apa? Sepi. Dan saya cari waktu pada subuh, mari subuh. Ya kadang diwias, ya kadang menongol sih di luar. Lagi pengen kosong ya nggak kalau renang dewi. Kita pilih umum itu, seperti itu. Ya kan saya jelaskan. Itu memang olahraga saya dari kecil dulu. Kemudian renang pun juga bukan untuk jagongan di kolam renang itu. Ya kalau renang langsung fokus masuk air, plung, langsung gini setengah jam habis. Mari mandat mulai. Untuk moro jagongan di kono delok wong wedok. Fokus renangnya. Jadi masuk air, plung, udah langsung setengah jam udah bisa. Terus pulang langsung. Seperti itu. Jadi kalau itu tidak boleh, ya tolong gak enak kolam renang. Insya Allah gak ada mana yang kalau nggak enak, ngilok notok, ya enak aja. Seperti itu. Jadi demikian. Itu juga pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Karena itu Nabi SAW bersabda kepada dua orang laki-laki, manakala keduanya melihat beliau berbincang dengan Sofiyah, lalu keduanya menghindar. Jadi waktu itu Nabi sedang i'tikaf di masjid, ya, istrinya datang, Sofiyah, ngobrol dengan Nabi ada perlu, kemudian istrinya pulang malam-malam, oleh Nabi diantarkan pulang. Berarti Nabi jalan dengan perempuan di tengah kegelapan malam. Lalu ada dua orang Ansor Madinah ketok Nabi. Nabi khawatir orang ini nanti suudon. Waduh, Nabi yang biar cewek gitu ya. Dia kan dengan perempuan kan orang bisa suudon. Maka oleh Nabi langsung dijelaskan.
Ini penjelasannya Nabi. Ala rislikuma innaha Sofiyah. Thumma qala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Fa khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an wa ruwiya fatahlaka. Tunggu, tetaplah kalian di tempat. Sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah. Ini, tak. Ini. Apa ya Rasulullah? Ini bojoku Sofiyah, bukan perempuan lain. Ya Rasulullah, apakah mungkin kami suudzon kepada Anda? Katanya Nabi, mungkin. Karena apa? Karena sesungguhnya setan mengalir pada manusia seperti aliran. Bisa jadi kamu suudzon, mumpung belum suudzon tak jelaskan. Aku takut dia setan itu menyusupkan sesuatu ke dalam hati kalian, lalu kalian berdua celaka. Baik, Allah ini jelas ya.